Selamat pagi, kembali lagi dengan saya Ariana Agustina dalam vlog Hukum Pertanahan. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai hukum tukar-menukar. Pengertian tukar-menukar. Menurut pasal 1541 KUH Perdata, tukar-menukar adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang lain. Dalam pembuatan akta tukar-menukar hak atas tanah, maka yang menjadi barang untuk saling ditukarkan adalah hak atas tanah yang satu dengan hak atas tanah yang lainnya. Subjek dan objek tukar-menukar. Objek akta tukar-menukar adalah hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun. Hak atas tanah yang dimaksud dapat berupa sebidang tanah kosong, namun dapat juga berikut dengan bangunan yang berdiri di atasnya. Jenis hak atas tanah yang dapat dibuatkan akta tukar-menukar oleh PPAT adalah sebagai berikut. 1. Hak milik. 2. Hak guna bangunan. Ketiga, hak guna usaha. Dan yang keempat adalah hak pakai. Kemudian saya akan membahas mengenai akta tukar-menukar. Akta tukar-menukar dibuat oleh PPAT jika terjadi kejadian semisal Tuan A dan Tuan B yang masing-masing memiliki sebidang hak atas tanah. Kemudian Tuan A menginginkan untuk memiliki tanah milik Tuan B dan Tuan B pada saat bersamaan juga berkeinginan untuk memiliki tanah Tuan A. Dalam hal ini ada keinginan seperti itu, maka Tuan A dan Tuan B dapat menghadap kepada PPAT untuk membuat akta tukar-menukar. Jadi, unsur esensial yang ada dalam akta tukar-menukar tanah adalah adanya pertukaran tanah dengan tanah di mana pemiliknya saling bertukar kepemilikan atas tanah yang ditukar. Dengan dibuatnya akta tukar-menukar, maka pada detik ditandatanganinya akta tukar-menukar hak atas tanah milik Tuan A telah menjadi milik Tuan B, dan demikian pula sebaliknya. Hak atas milik akta tukar-menukar dapat terjadi dengan pemberian kompensasi sejumlah uang kepada pihak lainnya. Misalnya, Tuan A memberikan kompensasi uang sebesar 100 juta rupiah kepada Tuan B, namun dapat terjadi tanpa adanya nilai kompensasi. Bila ada nilai kompensasinya, maka dalam akta tukar-menukar akan dicantumkan nilai kompensasi tersebut. Tempat untuk menuliskan nilai kompensasi sudah disediakan dalam belangko akta tukar-menukar. Akta tukar-menukar dapat dibuat untuk objek tukar-menukar yang terdiri lebih dari satu bidang. Misalnya, Tuan C dan Tuan D setuju untuk tukar-menukar atas dua bidang milik Tuan D. Tukar-menukar yang demikian ini dapat juga terjadi dengan adanya kompensasi uang atau tanpa juga terjadi dengan adanya kompensasi uang atau tanpa adanya kompensasi uang. Dengan demikian ini dapat dibuat cukup dengan satu akta tukar-menukar. Tidak perlu dengan dua alat tukar-menukar karena prinsip yang dikandung dalam akta tukar-menukar boleh mencantumkan beberapa bidang tanah dalam satu akta tukar-menukar. Tidak seperti akta jual beli dan akta hibah yang hanya memperbolehkan satu hak atas tanah untuk setiap satu akta yang dibuat.
Dasar hukum tukar-menukar telah diatur dalam Pasal 37 Ayat 1 PP Nomor 24 Tahun 1997. Selain ketentuan pasal tersebut, Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 jual beli mengenai hak pakai harus mengikuti juga ketentuan pasal 43 UU PA yang pada intinya adalah sebagai berikut. 1. Hak pakai atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara hanya dapat dijual dengan mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. Kedua, hak pakai atas tanah hak milik hanya dapat ditukar jika hal itu diperjanjikan dalam perjanjian pemberian hak pakai. Maksudnya dalam akta pemberian hak pakai atas tanah hak milik. Fungsi akta PPAT dalam tukar-menukar. 1. Sebagai alat bukti dan akta PPAT atau akta tukar-menukar membuktikan bahwa memang benar telah dilakukannya tukar-menukar hak atas tanah oleh para pihak. Kedua, sebagai syarat pendaftaran peralihan hak atas tanah karena tukar-menukar di kantor pertanahan. Pendaftaran peralihan hak atas tanah karena tukar-menukar di kantor pertanahan bertujuan agar para pihak mendapatkan kepastian hukum atas tukar-menukar hak atas tanah yang telah dilakukan. Demikianlah tugas vlog hukum pertanahan ini saya buat. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.